Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhal muslimun, ittaqullah wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang salat Idul Adha Kampus Darul Iman, hafizakumullah. Semoga hari ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan dalam keberkahan itu, hendaklah kemudian kita senantiasa beramal saleh. Adapun khusus pada hal keuangan, pada hal infak, pada hal sedekah, pada hal berkurban, kita kemudian memperoleh tantangan bahwa di era pandemi ini kemudian pengelolaan keuangan dan pengelolaan kurban, pengelolaan infak menjadi sesuatu yang menantang. Karena sumber daya keuangan banyak pihak bisa dikatakan mengalami penurunan. Dan sangat menarik apabila kemudian kita melihat profil ibadur rahman sebagaimana tadi telah dibacakan oleh imam. Padahal atau pada aspek infak, seorang ibadur rahman atau hamba Allah yang saleh atau hamba Allah yang terpilih memilih kemudian untuk berinfak di pertengahan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Pada tafsirnya dijelaskan bahwa seorang ibadur rahman atau seorang hamba yang terpilih atau seorang hamba yang disayang oleh Allah atau seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah senantiasa berinfak dengan memperhatikan banyak aspek. Bagaimana keluarganya tetap teropeni. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, wabda biman ta'ul. Mulailah dengan keluargamu yang kau tanggung. Kemudian bagaimana yang di sekitarnya juga terayomi. Resikonya memang kemudian infak ini terbagi dalam infak yang kecil-kecil. Dan ini tidak masalah karena Rasulullah SAW bersabda, habbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang dicintai Allah adalah yang konsisten, yang continue walaupun itu sedikit. Dan kemudian ibadur rahman ini menyadari ketika dia berinfak sedikit dan berusaha istiqamah, dia akan menghadapi cacian-cacian. Salah satunya cacian dari orang munafik sebagaimana kita bisa lihat dalam surah At-Taubah ayat 79. Orang munafik senantiasa mencela orang yang berinfak. Ketika yang berinfak itu berinfak sedikit, maka orang munafik mengatakan, kenapa pula dia berinfak sedikit? Mengapa dia tidak mencintai Allah? Kenapa dia terlalu mencintai hartanya? Dan ketika ada orang berinfak banyak, orang munafik kemudian berkata, dia ingin ujub dan riya. Tetapi orang yang berstatus ibadur rahman, dia akan senantiasa istiqamah. Dia tidak akan peduli dengan cacian-cacian orang munafik atau gangguan setan. Dia punya karakter laumata laim wala yakhafuna laumata laim. Dia punya karakter tidak takut dengan celaan orang lain. Dia ingin istiqamah karena fadilah istiqamah sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surah Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Orang yang istiqamah, orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan istiqamah.
Maka ketika sakaratul maut, sebagaimana dalam sejumlah tafsir dinyatakan, ketika sakaratul maut, para malaikat akan turun dan menghibur. Kemudian malaikat mengatakan, Allah takhafu, janganlah takut dengan masa depan, karena engkau mendapatkan syurga. Wala tahzanu, dan janganlah engkau sedih memikirkan anak-anak dan istrimu, atau ahli warismu, karena Allah telah menjamin mereka atas dasar kesolehan dan keistiqomahan yang engkau telah lakukan. Maka hadirin sekalian, marilah kemudian di segala situasi, kemudian kita ini melakukan manajemen amal soleh. Karena inilah salah satu cara agar kita kemudian istiqomah dan juga agar kita mencapai ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kita ini siapa yang paling baik amalnya. Dalam tafsirnya ahsanu amala kemudian dinyatakan ahsanu taat sebagai ketaatan yang paling baik. Dan ketaatan yang paling baik itu kemudian dirumuskan oleh para ulama kontemporer dengan al-fiqh aulawiyat, fikih prioritas. Maka kemudian dalam amal soleh ini perlu manajemen, perlu fikih prioritas agar kemudian semuanya teropeni. Kita tidak ingin kemudian menjadi al-ashabul a'raf. Dalam tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas sebagaimana dalam kitab Al-Kabair dijelaskan bahwa al-ashabul a'raf adalah para mujahid yang kemudian sedikit melupakan orang tuanya. Sehingga kemudian orang tuanya tidak ridho kepada mereka. Oleh karena itu kemudian Allah menahan mereka untuk langsung masuk surga. Allah menahan mereka di daerah Al-A'raf. Al-A'raf adalah sebuah dataran di mana seseorang itu berada di antara surga dan neraka. Mereka tidak langsung masuk surga. Mereka ditahan dulu sampai orang tuanya ridho atau sampai Allah memberikan ketentuan. Disinilah seorang mujahid kemudian dituntut bagaimana dia senantiasa berkorban untuk agama ini. Dan bagaimana ia juga selalu memuliakan orang tua. Dan disinilah sekali lagi manajemen amal soleh itu diperlukan. Hadirin sekalian, umat Islam ini bisa dikatakan hari-hari ini sedang bangkit. Dari buih-buih yang tidak dilirik sama sekali. Dari bubur yang ibaratnya hendak disantap oleh kaum kafirin dari segala arah. Maka sekaranglah saatnya kaum muslim ini bangkit dengan manajemen amal soleh, dengan konsolidasi yang lebih baik, sehingga kemudian kaum muslimin menjadi kekuatan yang diperhidupkan di peradaban kehidupan dunia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ayyuhal muslimun ittaqullah wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat hafizakumullah, sidang Idul Adha hafizakumullah. Marilah kita ini senantiasa belajar sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa belajar itu dari lahir hingga sampai ke liang lahat. Dan dalam pembelajaran kita hendaklah kemudian kita melihat berbagai aspek. Dalil-dalil nakli, kajian waqi'i, kajian realitas. Kemudian menyatukan juga dengan perasaan dan pengalaman orang-orang saleh. Semoga dari pembauran-pembauran keilmuan itu kita memiliki perspektif yang kokoh, yang tajam. Sehingga kemudian amal soleh kita,
amal soleh komunitas-komunitas kaum muslimin ini memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan lokal, regional, global, maupun internasional. Sehingga kemudian hadirin sekalian, kaum muslimin ini memang menjadi sesuatu yang diimpikan dan kemudian dicatatkan dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummah. Kita ini adalah khaira ummah. Dan khaira ummah itu ukhrijat, dikeluarkan. Dan ketika dia dikeluarkan, dia berdampak pada kehidupan manusia. Dia tidak lagi menjadi buih. Dia tidak menjadi sasaran yang kemudian banyak mendapat kesakitan-kesakitan. Na'udzubillah. Dan sekaranglah, marilah kita memulai kehidupan yang berkualitas, pergerakan yang berkualitas, amal soleh yang berkualitas. Sehingga kemudian Allah benar-benar menyayangi kita, menyatukan kita, dan mendekatkan jarak antara kita dengan idealitas. Bahwa kita ini semakin dekat dengan khaira ummah. Marilah kita berdoa, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Sehingga kemudian kita ini semakin mencintai ilmu, semakin mencintai pemikiran-pemikiran yang strategis, selalu berpikir ideologis, dan kemudian bisa memberikan yang terbaik bagi kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.